akan melakukan manasik umroh ya. Sebenarnya kalau kita lihat umroh kan berasal dari amara ya, yang mendiami suatu tempat atau mengunjungi suatu tempat. Sebetulnya umroh ini kan artinya berkunjung ke ziarah ke Baitullah untuk melakukan tawaf dan sa'i tanpa wukuf di Arafah dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, umroh kan disebut juga dengan hajjul asgar atau haji kecil gitu guys. Sebenarnya manasik yang kali ini adalah lanjutan dari manasik yang sebetulnya sudah dilakukan sebelumnya, yaitu jumlah sekitar 35 orang. Ini sisanya beberapa jamaah yang masih belum mengikuti, maka kita adakan manasik lanjutan bagi yang belum mengikuti manasik umrah itu. Sebenarnya guys, perjalanan haji dan umrah ini bukan sekedar ritual dan wisata rohani saja ya kalau kita lihat, tapi kan pada hakikatnya memang sebuah proses penyucian juga, sekaligus menyempurnakan keislaman kita. Sebenarnya ada pun mereka yang belum menunaikan haji dan umroh itu bukan berarti tidak lengkap Islamnya gitu, hanya belum ada kesempatan dan peluang. Nah, kami yakin umat Islam tuh rindu untuk dapat melengkapi rukun Islam yang kelima ini kan guys gitu. Hanya persoalan kesempatan dan takdir ilahi yang menentukan seorang muslim atau muslimah itu dapat berangkat ke tanah suci atau tidak, atau belum gitu ya. Bahkan seseorang yang menunaikan ibadah haji atau umroh pun dalam hatinya tidak boleh merasa bangga atau meyakini dirinya paling soleh gitu, karena perbuatan itu dapat menghilangkan pahala loh guys di sisi Allah gitu. Jadi gimana nih, ibadah haji dan umroh itu harus karena Allah, lillah. Allah Ta'ala berfirman, karena Allah wajib bagi manusia itu untuk menunaikan ibadah haji atau umroh itu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, itu yang terdapat di Al-Imran ayat 97, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah di Al-Baqarah 196. Jadi guys, karena itu apa ya, dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu memang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan persiapan yang matang gitu. Jadi tidak hanya aspek fikih dan bacaan atau doa yang perlu dikuasai oleh para calon
haji atau umroh gitu, tapi juga tips dan informasi juga panduan praktis yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Nah, salah satunya dengan mengikuti manasik umroh, manasik haji gitu. Nah, semoga itu dapat membantu, apalagi di sini ada beberapa jamaah yang memang belum pernah sama sekali ke tanah suci, belum pernah sama sekali menunaikan ibadah umroh gitu. Jadi benar-benar harus mengikuti dan mengikuti manasik dengan baik dan memahami agar mempunyai gambaran nanti di sananya. Kalau bagi yang sudah pernah sih umroh mungkin tidak terlalu problem masalah ya, atau sudah paling tidak sudah mempunyai gambaran. Tapi bagi ini beberapa jemaah ini memang ada yang belum pernah sama sekali gitu ke tanah suci gitu. Bahkan di usianya 42 itu baru berangkat yang pertama kali ini. Nah, jadi memang benar-benar harus prepare ya gitu, salah satu yang mengikuti manasik gitu guys. Kalau kita lihat hukum dalam menjalankan ibadah umroh ya, haji dan umroh itu kan hukumnya fardu ya, wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu gitu ya. Jadi ibadah umroh ini memang merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan kaum muslim. Umroh itu hukumnya fardu ain atas setiap orang laki-laki atau perempuan guys, sekali dalam seumur hidupnya. Apabila dia mempunyai kemampuan kembali berumroh, maka hukumnya sunnah. Kan kalau kita lihat di Al-Baqarah 196 kan, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah wajib atas perempuan berperang? Rasulullah SAW menjawab, iya, tetapi peperangan mereka bunuh-membunuh, hanya mengerjakan haji dan umroh gitu. Jadi menurut hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita lihat perbedaan umroh dan haji itu ya, ibadah haji kan dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu Syawal, Zulkaidah dan 10 hari Zulhijjah. Sedangkan umroh kan dapat dilaksanakan kapan aja guys gitu. Nah, ibadah umroh ini tidak perlu melakukan wukuf di Arafah, sedangkan dalam pelaksanaan ibadah haji itu wukuf di Arafah merupakan hal yang wajib memang dilaksanakan gitu. Dan dalam ibadah haji kan menyembelih binatang kurban adalah hal yang dilarang, sedangkan pada ibadah umroh diperbolehkan gitu guys. Ikut dalam ibadah umroh itu dalam pelaksanaan umroh ya, setiap jamaah kan akan memulainya dengan niat beribadah umroh sekaligus mengenakan kain ihram. Adapun pelaksanaan itu memang bisa dimulai dari mikot-mikot yang sudah ditentukan, yaitu mikot waktu ya. Dalam 4 imam mazhab itu sepakat bahwa ibadah umroh boleh dilakukan pada semua hari dalam setahun kecuali 5 hari menurut ulama-ulama Hanafi, yaitu hari Arafah dan 4 hari setelahnya. Nah, mereka berpendapat bahwa mengerjakan umroh pada hari-hari itu adalah makruh mendekati haram gitu. Nah, lokasi batas tanah haram itu Tanim ya, terletak di pinggir jalan menuju Madinah sekitar 6 km dari Mekah. Wadi Nakhlah terletak di timur laut ke arah Irak sekitar 14 km dari Mekah. Ji'rona itu terletak di timur sekitar 16 km dari Mekah. Adah itu terletak di sekitar jalan menuju Yaman kira-kira 12 km dari Mekah. Hudaybiyah terletak di barat sekitar jalan menuju Jeddah. Nah, sekarang disebut Syumaisi kira-kira 15 km dari Mekah. Sekarang mikot lokasi ya guys. Mikot-mikot makanya ditentukan dalam nas itu adalah Zulhulaifah itu adalah mikot penduduk Madinah. Nah, tempat air minum Bani Jashum yang dinamakan sekarang dengan Bir Ali ya, dinamakan dengan Bir Ali. Inilah mikot yang paling jauh dari Mekah, sekitar 450 km dari Mekah. Unta menempuh jarak ini dalam 9 hari perjalanan dengan kecepatan 50 km dalam sehari atau 4 km per jam gitu. Nah, jarak ini memang dinamakan satu marhalah gitu. Kemudian apa nih? Juhfah itu adalah mikot penduduk Mesir, Syam dan siapa saja yang datang melewatinya gitu guys. Kemudian Karnul Manazil itu adalah gunung Mushrif di Arafah. Gunung ini dikatakan Karnul Manzil, mikot penduduk Taif dan orang-orang yang datang melewatinya gitu. Ya, Lamlam itu nama salah satu bukit dari pegunungan Tihamah yang terletak sekitar 2 marhalah dari Mekah. Nah, inilah mikot untuk penduduk Yaman. Rasulullah SAW bersabda gitu, mikot-mikot tersebut adalah untuk penduduk tempat itu dan pendatang yang melewatinya yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh.
Nah, selain itu ada mikot yang tidak termasuk mikot yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, tapi sudah disepakati para ulama, yaitu Zatu Irkin, yaitu kawasan Gunung Irkin yang mengelilingi lembah Akik. Nah, lembah ini ada yaitu perkampungan yang terletak 2 marhalah atau 900 km dari Mekah, guys, gitu. Nah, barang siapa yang tidak sampai batas-batas tersebut, nah dia ihram dari tempat tinggalnya. Demikian juga dengan penduduk Mekah, mereka niat ihram dari Mekah. Nah, hal ini adalah kesepakatan para ulama, guys, gitu. Nah, sekarang kita lihat rukun umroh. Yang pertama ihram ya, beserta niatnya. Kemudian yang kedua tawaf, itu mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga syai, berlari-lari kecil di antara bukit Syafa dan Marwah. Yang keempat tahallul, bercukur sekurangnya memotong 3 helai rambut gitu. Kalau bisa, apalagi yang belum pernah umroh sama sekali, kalau bisa digundul lagi itu habis, karena itu rambut kita berada di tanah haram gitu. Yang kelima yang terakhir apa? Tertib. Nah, tata cara pelaksanaan umroh sendiri gini, guys. Kalau seseorang itu mau melaksanakan umrah, memang dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum ihram dengan mandi, sebagaimana orang yang mandi junub ya, yang memakai wangi-wangian yang terbaik, juga memakai pakaian ihram. Kemudian yang kedua, pakaian ihram bagi laki-laki itu berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak gitu. Sedangkan untuk wanita dia memakai pakaian yang sudah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya, tapi tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab penutup wajahnya, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan gitu. Kemudian yang berikutnya, berihram dari mikot untuk umrah dengan mengucapkan labbaik Allahumma bi umratin ya. Kalau khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, memang diperbolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahali haitsun habastani ya. Dengan mengucapkan persyaratan ini, seseorang yang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya diperbolehkan tahallul dan tidak wajib membayar dam gitu. Kemudian tidak ada sholat khusus untuk berihram. Apabila bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah kemudian berihram setelah sholat gitu, guys. Setelah mengucapkan talbiyah umroh bi umrotin Allahumma labbaik, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah sambil mengeraskan suara sampai tiba di Mekah ya. La syarika labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk ya. Jika memungkinkan, memang seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah gitu. Nah, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya. Jadi kemudian mengangkat kedua tangan ketika melihat Ka'bah sambil membaca fahayyina rabbana bisalami Allahumma antas salam wa minkas salam ya. Kemudian rangkaian tawaf umrah ya. Untuk menuju ke Hajar Aswad memang kita menghadap sambil membaca Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusap dengan tangan kanan dan menciumnya gitu, guys. Kalau tidak memungkinkan untuk menciumnya, cukup dengan mengusapnya, kemudian mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Kalau tidak memungkinkan untuk mengusapnya, cukup dengan memberi isyarat dengan tangan dan tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Kemudian memulai tawaf umroh 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga. Disunahkan juga berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada tempat putaran terakhir. Disunahkan juga mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf, tapi tidak dianjurkan menciumnya. Apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Nah, ketika berada di antara rukun yamani dan Hajar Aswad, maka disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak ada zikir atau bacaan tertentu ketika tawaf selain yang disebutkan tadi, tapi ada yang memperbolehkan membaca Al-Quran, doa, atau zikir yang dikehendakinya ya, guys. Nah, setelah tawaf menutup kedua pundaknya, kemudian menuju ke makam Ibrahim sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar.
Kemudian sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah lainnya. Demikian juga pada rakaat kedua membaca surah lainnya setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, setelah sholat disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya gitu. Kembali ke Hajar Aswad, bertakbir lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan atau memberi isyarat kepadanya. Nah, sekarang kalau rangkaian sa'i umroh, kita kemudian kan menuju, setelah tawaf kita menuju Bukit Syafa untuk melaksanakan sa'i umroh. Jika sudah mendekat Safa gitu ya, membaca firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah faman hajja baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima waman tatawwa'a khairan fa innallaha saqir alim ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka orang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah maka tidak ada dosa baginya mengajarkan sa'i antara keduanya. Yang barang siapa yang mengajarkan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ya Allah merasa terima datang. Lalu mengucapkan nabda bima badallah bih ya. Menaiki Bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian bacaan itu kan ada bacaan-bacaan yang harus dilakukan itu atau diulangi 3 kali ya, dan berdoa di antara pengulangan itu dengan dengan doa apa saja yang dikehendaki, misalnya Bismillah, Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar. Lalu kemudian turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Nah, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a, yaitu tempat syai, kemudian berjalan biasa menuju Marwah dan menaiknya. Nah, sesampainya di Marwah, kerjakan aktivitas yang dikerjakan di Safa, menghadap kiblat, bertakbir, kemudian membaca zikir ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu inzaza wa'dahu wa nasru abdahu wa hazamal ahzaba wahdah ya gitu. Kemudian juga diperkenalkan juga sih untuk berdoa dengan doa apa aja yang dikehendaki. Nah, perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran gitu ya. Kemudian turun menuju Safa dengan berjalan pada tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari pada tempat yang ditentukan untuk berlari, kemudian naik ke Safa dan lakukan seperti semula ya, dengan melakukannya terhitung 2 putaran. Nah, lakukan hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Nah, ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, karena itu jamaah umroh boleh berzikir, berdoa dan membaca bacaan yang dikehendaki guys gitu. Kalau memungkinkan dapat membaca doa Robbi gfir warham innaka antal a'azzul akbar ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahallul umroh. Nah, setelah sa'i kemudian bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, karena ini yang lebih afdol. Adapun bagi wanita cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari guys. Sebagian ulama memang mengatakan bahwa tahallul boleh dikerjakan dengan memotong rambut minimal sebanyak 3 helai. Setelah memotong atau mencukur rambut berakhirlah sudah ibadah umroh guys gitu. Nah, para jamaah sudah dihalalkan lagi atau diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang gitu. Insyaallah ini bermanfaat guys ya, begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kopernya ada 2 ya, 2 ada koper besar ukuran 24 in, itu biasanya kita udah sesuaikan dengan kapasitas untuk biar nggak over budget nanti ya kan. Jadi kalau untuk haji dia lebih gede ya kan, karena lebih lama kan, sebulan di sana. Tapi kalau untuk umroh
9 hari, 12 hari, kita cukup dengan koper 24 in. Jadi biar nggak kena, karena lumayan Bapak Ibu kalau kalau kelebihan bagasi itu lumayan juga nambahnya ke maskapai gitu. Nah ini ada koper besar, tas kabin dan tas selempang atau koper kecil ya, atau koper kecil dan tas selempangnya itu biasa nanti untuk dipakai ya buat paspor dan lain-lain. Lanjut Mas Aris. Nah isi koper besar, ini ada isinya ini. Nanti bisa kalau mau ditambahin boleh, kalau mau dikurangin boleh. Nah ini yang normal kita kasih tahu berdasarkan pengalaman kita berangkat di tahun-tahun sebelumnya. Ya biasanya ini hal-hal kecilnya suka-suka lupa, ya kan? Ini pelembab wajah dan kaki, misal kayak facial gitu. Karena memang cuaca di Indonesia dengan sana kan berbeda, ya kan? Kondisi nanti Bapak Ibu bisa sehat di sini, sampai sana bisa langsung sakit, ya kan? Karena perubahan cuaca tadi sama kayak kita kalau lagi musim panas terus langsung musim hujan. Nah itu kadang kan perubahan suhu tubuh kita itu berbeda. Nah kadang responnya itu kalau yang imunnya kuat ya biasa aja. Tapi kalau yang imunnya dia akan menyesuaikan dengan kondisi sana ya, biasanya diurut dulu atau apa seperti itu kan. Nah terus karena panas biasanya ya kita biasanya pakai ini biar nggak terlalu biasa kaki retak-retak dan sebagainya. Itu bisa di situasi panas ataupun di cuaca dingin, ya kan? Karena kalau di Madinah itu kalau dinginnya bisa di bawah 16 derajat ya. Kalau kita kan AC 16 derajat, kayak gini rasanya nih. Kalau di sana di luar kalau ya kan bisa minus sampai minus 7, ya kan? Dan soal Desember itu dingin ya di Madinah dan di Mekah itu juga. Desember Januari itu hampir-hampirnya itulah suhunya seperti itu. Jadi ibaratnya, nah ini kita siapkan. Kemudian lakban. Nah ini biasanya, tapi kita nggak ajarkan. Sebenarnya kalau sekarang itu kan nggak boleh. Waktu dulu kita kalau ke sana kan zam-zam itu kan cuma berapa liter? 5 liter. Ini jatah dari travel, ya kan? Biasa kita ada tuh aqua masukin ke koper begitu kan? Atau ibaratnya ya kita kalau travel nggak mengajarkan tapi boleh nggak Pak ya, kita juga nggak melarang. Dikasih tipsnya. Dikasih tipsnya aja jangan sampai ketahuan. Itu kalau ketahuan ya udah bubar semua, diperiksa semua. Mudah. Boleh kok sabuknya juga. Ada yang belum dapat sabuk Pak? Ya, sabuk yang biasanya didapat satu set dengan perlengkapan. Nah, boleh silakan Pak ditaruh dulu yang satu Pak. Kita fokus satu. Ada 2 kain ikram. Silakan. Boleh satu dulu. Ya, ada 2 kain ikram. Oke. Nah, kalau sudah kita buka saja. Maaf ya, kain ikram saya udah lama banget. Sering dipakai. Nah, kita ambil lurus saja Bapak Ibu. Bagi 2 ya. Bagi 2. Sudah semua? Hanya 3 ya. Hanya 3. Nah, Bapak Ibu, kita kalau sudah pegang ini kita ambil yang sini Bu, yang kiri, yang di tangan kiri mana tangan kiri? Tangan kiri angkat dulu. Nah tangan kiri, Bapak, tangan kiri, nah angkat. Nah tangan kiri ambil gini, ukur lebar badan kita. Ukur. Ini kalau nanti kalau sudah praktek cepat. Ini karena step-step dasar dulu. Nah ukur lebar badan Bapak seberapa? Segini. Nah ini pegang Pak, dikunci di sini, dikunci. Nah oke, Bapak diambil di ujungnya dipegang. Bisa. Nah, oke, kemudian ukur dulu sini. Seperti kita mau pakai sarung kan lebarnya segini nih, ya kan? Pak Ewan dipegang aja, yang ujungnya. Kita pakainya ujung dulu. Nah, tangan kirinya, ini Pak, tangan kiri, kiri, yang ini. Nah, ini pegang pakai tangan kanan Pak. Pegang ujungnya pakai tangan kanan. Nah, Bapak sini, Pak, tangan kirinya ujung. Jadi taruh kanan dulu. Nah, Bapak pegang sini Pak. Nah, ini kan lebarnya segini. Nah, yang lebarnya ini Pak. Lebarnya ini kita jatuhkan. Set. Nah ini lebar tubuh kita. Nah dijatuhkan. Oke. Ini lebar banget. Ya. Coba diulang. Ukuran badan kok. Bukan dilihat. Oh, seukuran badan saja. kok. Yang ini biarkan saja. Ditarik. Ditarik, pendekin aja. Nah, pendekin aja. Oke, ulangi. Pegang Pak. Nah, pegang. Ini sengaja yang kanan saya pegangin biar nggak jatuh. Nah kita gini. Oke, lebar badan kita. Kalau sudah kita jatuhkan. Sudah? Oke. Saya Pak ya. Sudah. Nah kalau sudah, ujung tangan kanan kan ada ujungnya. Yang ini tetap pegang yang kanan kiri. Nah ini dijadikan satu Pak. Tangan kanan sama tangan kiri dijadikan satu. Bentuknya gini.
Nah ini masih ada sisa nih, masih ada sisa ya. Nah ini nanti kalau udah praktek cepat, kalau udah praktek cepat. Kalau udah dipinggirkan Pak, rapikan seperti kita mau pakai apa sarung, ya seperti biasa. Nah kalau sudah rapi Pak, nah ini kan, oke. Nah yang ini tujuannya kenapa disisakan? Tujuannya untuk nutup yang ini Pak. Kan ini ada lubang nih Pak, ya kan? Ada lubang yang nggak kelihatan nanti lubangnya, Pak. Dijadikan satu dulu Pak, satu dulu. Dari ini tadi kan ada sisa ya. Nah ujung, ya Bapak tangan kanannya ujung, tangan kanan di ujung kain. Tangan kanan Tangan kanan di ujung kain. Nah tadi patokan ya, masukin. sekarang jadikan satu dengan tangan kiri. Satu kan jadi satu dengan tangan kiri. Nah, jadi satu dengan tangan kiri ya. Oke, sudah. Kalau udah dirapikan Pak, tarik ke samping aja ini ya. Nanti kalau sudah praktek cepat, nggak sampai hitungan detik. Nah, dijadikan satu dengan gini. Nah, sekarang tarik ke samping, bukan, tarik ke samping aja, tarik ke samping. Nah, tangan kanan udah bisa lepas. Oke, mana tangan kanan udah bisa lepas? Nah, lepas dulu aja Pak. Oke, dah, Pak Irwan, ayo Pak Irwan ke samping, tarik ke kanan. Nah, tarik ke kiri. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah Pak, ini kan fungsinya tadi Pak, ini untuk nutupin deh, biar kayak ini. Nah, maka fungsinya disisakan untuk tutup ini. Nah, ini dirapikan saja Pak. Sekarang ambil dari sini nih, ambil dari sini selebar badan kita, ya kan? Nah, kita bisa langsung ini diputarkan, ya, tutup, ya, kemudian lepas begini, oke? Nah, kalau sudah tinggal diikat saja. Seperti sarung. Nah, kalau mau pakai sabuk di dalam boleh dimasukkan sabuknya, langsung ada yang bawa sabuk, atau sabuk di luar juga bisa. Di dalam boleh. Sabuk ini. Coba sabuk dulu, masuk sabuk dulu. Untuk memula pakai sabuk dulu. Pakai sabuk. Ini pun nggak pakai sabuk, udah kenceng ya Pak ya. Nah, kita ukur pakai sabuk dulu. Kita nanti cek. Coba Bapak udah? Sudah Pak, dibuka Pak. Cukup nggak Pak sabuknya? Pak Aris dibantu. Pak Irwan sudah sabuknya. Nah, kita cek apakah sudah benar Pak. Coba Pak dibuka. Nah ini harusnya rapat semua ya, karena nggak ada yang dibuka. Iya. Nah, aman Pak, nggak bakal terbang Pak. Kainnya buktinya terbang. Apa Pak? Nah, ini Kainnya nggak bakal terbang Pak. kalau berhasil tidak kelihatan. Ya. Karena Bapak nggak pakai apa-apa Pak, hanya pakai dua helai. Nah, Ya, ini ya. Coba Pak, Ya. sudah dicek benar semua. Oke, nanti kita praktek ulang sekali lagi ya. benar. Coba Pak, ini Coba. lagi. Dibuka gini Pak. Ya, Minimal sudah tertutup semua. Aman ya? ya tidak terlihat dengan. Nah, kalau masih terlihat kemungkinan masuk ke dalam. Ini kita cek dulu. Terus yang kedua Pak, ambil yang kain atasnya Pak. Kita sama berikan ke belakang. Nah, kalau sudah Pak, kita fokus saja simetri atau bahasa polisi Pak, seimbang, presisi, salam presisi. Nah, gini Pak. Dah, kalau udah ambil tangannya Pak. Ini kalau udah masuk seperti selimutan biasa Pak, presisi ya Pak ya. Nah, kita ambil gini. Nah, dah tangannya masukin ke bawah, masuk ke depan. Nah ini kalau kita tujuannya kalau kita sholat itu gampang Pak. Allah Akbar. Nah itu gampang. Nah kalau sudah ketemu celah ininya Pak, kalau sudah ketemu celah ininya, baru kita tarik nih. Ya ini ujung ini Pak, nih ujung ini tarik ke belakang sini. Cuma kalau ada sabuk bisa dimasukin ke selipan sabuk, diiketin nih, ujungnya diiketin di sabuk tadi bisa. Di sini. Ke belakang aja Pak, ke belakang. Biar dadanya nggak kelihatan nih. Nah, ini kan. Nah, kita masukkan ke sabuk, diiketin ke sabuk. Nah, jadi sholatnya tetap enak tuh, ya kan? Nggak kepenat, nggak apa-apa. Oke, kita ambil ukuran sholat dulu. Nah, kalau sudah sama Pak, yang sebelah sini juga ujung ya Pak ya, jangan dibolak-balik gini, jangan dibolak-balik, tapi ujung nih, ujung atas, ujung atas, tarik ke belakang juga, tarik Pak. Nah, tarik. Oke, masukin ke sabuk aja Pak, iketin ke sabuk bisa, iketin ke sabuk.
Oke. Ujung aja. Nah, ya. Ketika ke satu. Pak Iwan gede, gede, backgroundnya. Nah itu kan posisi ketika kita selain saat perjalanan nih Pak, perjalanan dari tempat mikot ya sampai Ka'bah. Nah, nanti begitu sampai Ka'bah mau tawaf kan kita buka. Begitu buka apa? Yang kanan mana? Nah kita masuk saja masuk ke dalam ya, tarik keluar. Keluar kan? Nah, jadi keluar nanti begini. Oke. Nah, nanti kita kalau yang malu bisa tutupin dadanya ya. Nah, aman ya, tutup semuanya. Jadi nanti kita buka tawaf 7 kali, begitu selesai tawaf 7 kali kita masukkan lagi. Kan? Mau Mau tawaf, sholat sunnah tawaf. Waktu mau sholat sunnah sudah posisi tertutup. Saat sa'i terlebih, kan di tempat sa'i tadi dingin ya. Iya. Nah, itu sudah tertutup lagi. Jadi kita sudah bisa ini. Silakan foto dulu. Ini foto yang sudah Dokumentasikan dulu. Ya. Biasa lihat nih Pak, masih ada 10 hari ya? Berapa hari? Nanti peci ini ya dilepas, jangan lupa jam tangan, kacamata boleh, kaos kaki lepas. Ini saya nggak lepas kaki. Masih lah, nanti lagi ya. Mana? Foto Pak Aris, Pak Direktur. Oh sini aja. Ini fotografernya punya hak. Ya.